Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang kami kasihi, salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita mengawali mimbar agama Katolik dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Tinggi, sumber segala kesucian dan muasal segala kehidupan, kami sujud menyembah-Mu di bawah langit Provinsi Banten yang Engkau berkati ini. Sebagaimana Engkau mengutus Roh-Mu turun ke atas Putra Tunggal-Mu di Sungai Yordan, turunlah pula ke atas hati kami yang haus akan sabda-Mu. Bukalah telinga batin kami agar mampu mendengar bisikan kasih-Mu di tengah hiruk pikuk dunia, dan murnikanlah budi kami, laksana air sakramen yang membasuh jiwa, sehingga renungan ini menjadi pelita yang menuntun langkah kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu yang terkasih di tengah sesama. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke sungai Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi jawara pelayan kasih. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang kami kasih. Di ufuk fajar yang menyingsing di atas tanah Banten, dari deburan ombak Selat Sunda yang tak pernah lelah hingga keheningan pegunungan Kendeng yang menjadi saksi sejarah, kita diundang untuk menepi sejenak dari keriuhan dunia. Hari raya pembaptisan Tuhan hadir bukan sekedar sebagai nokta penutup masa Natal yang penuh sukacita, melainkan sebuah gerbang agung menuju misteri perutusan yang berat namun mulia. Di tepian sungai Yordan yang berdebu, sang cahaya dunia mengantre di antara kerumunan para pendosa. Uniknya, ia tidak mengambil tempat di barisan paling depan sebagai penguasa, melainkan sebagai hamba bergabung di antara kerumunan para pendosa. Penginjil Matius mencatat sebuah paradoks yang menggetarkan fondasi logika manusia. Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Mengapa Sang Maha Suci harus menyentuh air pertobatan? Mengapa ia yang memegang kunci surga harus menundukkan kepala di bawah tangan seorang manusia? Disinilah puitika kerendahan hati Allah dimulai. Kristus sedang menuliskan puisi cintanya, bukan dengan pena dan tinta, melainkan dengan langkah kakinya yang rela kotor demi merangkul kemanusiaan kita. Para pendengar RRI Banten yang kami kasihi, poin pertama yang menyentuh relung batin kita adalah solidaritas ilahi. Yesus tidak datang dengan kereta kencana atau kemegahan surgawi yang menyilaukan mata. Ia menunduk, melangkah masuk ke dalam
arus air yang keruh oleh air mata, kegagalan, dan dosa manusia. Santo Agustinus pernah merenungkan hal ini dengan keindahan yang tak lekang oleh zaman. Ia mengatakan demikian, Tuhan tidak dibaptis untuk dikuduskan oleh air, melainkan untuk menguduskan air itu sendiri. Kristus tidak membutuhkan pembersihan. Ialah yang membersihkan sejarah kita yang kelam. Di Provinsi Banten yang dinamis, di mana kita sering bertemu dengan wajah-wajah yang lelah di kawasan industri atau para petani yang berpeluh di ladang, Yesus hadir sebagai sahabat seperjalanan. Secara filosofis, ini mengingatkan kita pada konsep Mitsen, ada bersama, dari Martin Heidegger. Kristus menunjukkan bahwa keberadaannya yang paling otentik adalah keberadaan bagi orang lain. Bagi kita umat di Banten, baptisan memanggil kita untuk tidak menjadi menara gading yang eksklusif. Kita dipanggil untuk menceburkan diri ke dalam persoalan sosial dan pergumulan sesama saudara kita, orang-orang di sekitar kita. Kita tidak boleh menjadi asing di tanah sendiri. Kita harus menjadi air yang meresap ke dalam celah-celah penderitaan, menyatukan retakan permusuhan, dan memberi kehidupan bagi mereka yang kering akan harapan. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang kami kasihi, dialog antara Yesus dan Yohanes adalah sebuah tarian kerendahan hati yang agung. Kata Yesus, biarlah hal itu terjadi. Ini adalah bentuk nyata dari kenosis. Kenosis itu adalah sebuah pengosongan diri yang radikal. Yesus melepaskan hak istimewanya sebagai Tuhan untuk menjadi sama dengan kita, menjadi sama dengan manusia. Santo Fransiskus dari Assisi mengatakan bahwa melalui kerendahan hati yang hancur, kita justru menemukan kekayaan yang paling sejati. Di tanah Banten yang dikenal dengan semangat jawara atau kependekaran yang tangguh, kita diajak untuk mendefinisikan ulang makna kekuatan. Kekuatan Kristiani bukanlah kekuatan otot yang menindas atau suara yang membentak, melainkan keberanian untuk melayani mereka yang lemah, mereka yang tersingkir, mereka yang paling kecil, mereka yang hina dina. Sifat dasar air adalah tidak pernah memilih tempat yang tinggi. Ia selalu mencari tempat yang paling rendah. Seperti kata filsuf Lao Tzu, kebaikan tertinggi adalah seperti air. Ia menempati tempat-tempat rendah yang dibenci orang. Menjadi Katolik di Banten berarti memiliki mentalitas air. Maksudnya apa? Berani memilih jalan pelayanan yang sunyi, menjadi ragi yang tidak terlihat, namun sanggup mengembangkan seluruh adonan masyarakat menuju kebaikan bersama. Inilah sejatinya menjadi jawara pelayan kasih. Saudara, saudari pendengar RRI Banten yang kami kasih. Di dalam penginjil Matius berbunyi, tiba-tiba langit terbuka. Ini maksudnya dinding pemisah antara Allah dan manusia telah runtuh selamanya. Dan dari sana terdengar suara, inilah anakku yang dikasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bagi umat di Tangerang, Serang, Cilegon, hingga pelosok Pandeglang, identitas seringkali menjadi label yang memisahkan kita. Namun, suara dari langit itu adalah proklamasi bagi kita semua tanpa terkecuali.
Melalui baptisan, kita adalah anak yang dikasihi. Blaise Pascal menulis bahwa ada kekosongan berbentuk Tuhan di hati manusia yang hanya bisa diisi olehnya, bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Identitas kita bukan ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi siapa yang memiliki jiwa kita. Di tengah tantangan hidup sebagai minoritas, kesadaran ini adalah perisai batin yang tak tertembus. Kita tidak perlu haus akan pengakuan dunia, karena Pencipta semesta telah membisikkan cintanya di telinga jiwa kita melalui air sakramen, melalui air pembaptisan. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang kami kasih, Roh Allah turun seperti burung merpati, lambang perdamaian dan kesetiaan. Di Banten yang memiliki karakter masyarakat yang tegas dan berani, kehadiran Roh Kudus dalam rupa merpati mengajak kita untuk mengembangkan apa? Spiritualitas kelembutan. Santa Teresa dari Kalkuta pernah berpesan, "Jangan biarkan siapapun yang datang kepada Anda pergi tanpa merasa lebih baik." Roh Kudus yang kita terima bukanlah roh ketakutan, melainkan roh kasih. Kehadiran gereja di Banten haruslah seperti merpati, tidak mengancam, namun memberikan keteduhan. Kita dipanggil untuk menjadi agen dialog antar umat beragama yang tulus. Kelembutan kita adalah kekuatan yang paling dahsyat, laksana air yang perlahan namun mampu melunakkan batu karang di pesisir anyar. Saudara-saudari pendengar RRI Banten yang kami kasihi, refleksi ini membawa kita pada satu pertanyaan. Apa artinya menjadi orang yang telah dibaptis di tanah Banten saat ini? Artinya bahwa kita harus menjadi saksi hidup bahwa langit tetap terbuka, sebagaimana Yesus keluar dari air untuk memulai pelayanannya. Kita pun diutus keluar dari pintu gereja untuk masuk ke dalam realitas sosial masyarakat. Mari kita jadikan hidup kita sebuah Yordan yang baru, tempat di mana orang lain bisa melihat wajah Allah melalui senyuman dan tindakan kita. Ingatlah kata-kata Santo Yohanes dari Salib, pada senja hidup kita, kita akan dihakimi berdasarkan kasih kita. Marilah kita melangkah sebagai jawara pelayan kasih, membawa terang Kristus ke setiap sudut Provinsi Banten demi kemuliaan Tuhan yang menetap di antara kita. Semoga kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.